dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita horor hantu penjual durian di pinggir jalan Pantura. Dulu, aku sering sekali melewati jalan Pantura, terutama saat malam hari. Ketika perjalanan pulang menuju rumahku terasa lebih sepi, jalan yang panjang dan berliku seolah tak berujung. Selalu penuh dengan cerita-cerita seram yang dibicarakan orang. Namun, aku tidak pernah terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Aku lebih tertarik pada perjalanan dan keindahan malam. Namun, suatu malam yang sangat gelap, aku mengalami sesuatu yang tak pernah bisa kulupakan. Sesuatu yang tak akan pernah kuceritakan pada siapapun, kecuali pada kalian. Itu bermula sekitar pukul 10 malam saat aku sedang berkendara dengan motorku menuju kota. Jalanan Pantura saat itu hampir tak ada kendaraan lain, hanya aku dan keheningan malam. Aku melewati sebuah jalan yang biasa kulalui, tapi malam itu rasanya ada yang berbeda. Aku mulai merasa seperti ada yang mengikutiku, entah itu bayangan atau perasaan aneh yang mulai menyusup. Mataku mulai tertuju pada satu titik di pinggir jalan. Ada sesuatu yang tampak mencolok di sana. Sebuah gerobak durian yang sepertinya baru saja diparkir. Aku menghentikan motor dan melambatkan laju. Ini aneh karena biasanya tak ada pedagang durian yang menjual di sini pada malam hari. Hanya di siang hari saja, durian-durian segar itu bisa ditemukan di pinggir jalan, dijajakan oleh orang-orang yang ramah. Tapi kali ini, siapapun yang membuka dagangan di tengah malam, pastilah sesuatu yang tak biasa. Gerobak itu terletak sedikit lebih jauh dari pemukiman, jauh dari warung atau toko, di tempat yang biasanya hanya dipenuhi oleh hutan kecil dan lahan kosong. Tak ada lampu terang, hanya lampu motor yang menerangi area sekitar. Aku berhenti tepat di depannya. Pedagangnya seorang wanita tua, dengan rambut panjang yang terurai, meski usianya tampak sangat lanjut. Dia mengenakan pakaian putih bersih, seperti pakaian tradisional yang sering dikenakan oleh orang-orang zaman dulu. Muka wanita itu tertutup sebagian oleh kerudung putih yang sedikit compang-camping. Namun, dari balik kerudung itu, aku bisa melihat matanya yang sangat tajam, seolah menembus setiap sudut pandang. Aku merasa kaget, tapi tak ada niat jahat dalam diriku. Aku mendekatkan motorku lebih dekat, dan suara mesin yang mulai berhenti membuatnya sedikit tersentak. Apa yang bisa saya bantu, nak? Suara wanita itu terdengar rendah dan berat, seakan ada kejanggalan dalam setiap kata yang diucapkan. Durian, Bu? Tanyaku, agak ragu. Ini sudah hampir tengah malam, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Namun, perasaan penasaran mengalahkan rasa takut yang mulai merayapi tubuhku. Durian memang salah satu buah favoritku, dan meskipun agak terlambat, aku merasa ingin mencicipinya. Wanita itu hanya mengangguk pelan, dan dengan gerakan cepat, dia membuka gerobak dan menampilkan deretan durian yang tampak segar. Aku memilih salah satunya, melihatnya dengan seksama, dan meminta dia membuka durian itu. Tunggu sebentar, kata wanita itu pelan, sambil menarik durian dan memecahkannya dengan tangan kosong, seakan-akan dia sudah terbiasa. Aroma tajam dari durian itu mulai tercium kuat, memenuhi udara sekitarku. Namun, anehnya, bau durian itu terasa lebih menyengat, seperti bau busuk yang bercampur. Ketika durian itu terbuka, aku melihat isi yang sangat aneh. Daging buah yang tampak hitam dan membusuk, bercampur dengan cairan yang keluar seperti darah. Aku terkejut, melangkah mundur. Apa ini? Kataku, mataku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Wanita itu tetap diam, matanya tajam menatapku. Kau harus memakannya, katanya dengan suara rendah yang semakin membuat bulu kuduku merinding. Sudah waktunya. Aku segera melompat kembali ke motorku, merasakan ketakutan yang luar biasa merayap di seluruh tubuh. Aku tak ingin tahu lagi apa yang ada di balik gerobak itu. Ketika aku menyalakan motor dan hendak pergi, aku melihat wanita itu hanya berdiri mematung, matanya terus menatapku, seolah dia tahu
aku tak akan pernah bisa melupakan kejadian ini. Tapi, aku tidak pernah kembali ke sana lagi. Apa yang kulihat malam itu, tak pernah kutemukan jawabannya. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku, ataukah sebuah peringatan dari dunia yang tidak bisa kita pahami. Namun, sejak malam itu, aku sering mendengar cerita-cerita seram tentang penjual durian di pinggir jalan Pantura, yang konon sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka bilang, hantu penjual durian itu masih mengembara, menunggu seseorang untuk memakan durian yang aneh itu. Seperti yang aku lakukan, seminggu setelah kejadian malam itu, aku masih tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali matahari terbenam dan aku harus melewati jalan Pantura, rasa takut itu kembali menghantuiku. Meskipun aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanyalah halusinasi, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuiku. Suara angin malam yang berdesir di sela-sela pepohonan di sepanjang jalan. Bayangan yang melintas cepat. Semuanya terasa aneh dan asing bagiku. Pada suatu malam, aku memutuskan untuk kembali melintas di jalan itu, berharap bisa menghilangkan rasa takut yang telah lama mengendap di dalam diriku. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa semuanya hanya khayalan belaka. Tapi aku tidak tahu bahwa malam itu akan membawa pengalaman yang jauh lebih mengerikan. Aku melaju dengan motor, melewati jalanan sepi yang biasa ku jalani. Namun kali ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan dingin yang menusuk, seperti ada sesuatu yang menunggui di sepanjang jalan. Ketika aku sampai di dekat tempat kejadian, mataku secara otomatis menoleh ke sisi jalan tempat wanita itu menjual durian. Di sana, aku melihat gerobak itu lagi. Aku segera memperlambat laju motorku. Gerobak itu masih ada, dan kali ini lebih menakutkan. Tenda kecil yang menutupi gerobak terlihat robek. Dan durian-durian yang biasanya tampak segar, kini tampak busuk, kulitnya mengelupas dan berbau sangat menyengat, lebih parah dari sebelumnya. Namun, yang lebih menakutkan adalah sosok wanita itu. Dia berdiri di samping gerobak, matanya menatapku dengan intens. Tubuhnya terbungkus oleh kain putih kotor, dan wajah yang sama seperti yang kulihat sebelumnya, sekarang tampak lebih jelas. Aku bisa melihat bahwa wajahnya mulai mengering, kulitnya berkerut, seolah-olah dia sudah lama mati. Tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya, yang ada hanya tubuh yang mengerikan, yang seolah-olah datang dari dunia lain. Aku terkejut, hampir terjatuh dari motorku. Aku berusaha menahan napas, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya halusinasi. Tapi mataku tak bisa berpaling. Aku melihat wanita itu mulai mendekat. Jangan takut, Nah. Suaranya terdengar lebih dalam dan lebih berat dari sebelumnya. Kau sudah mencicipi durian ini sebelumnya. Aku hanya menunggu yang lainnya. Dengan rasa ngeri yang luar biasa, aku memutar motor dan berusaha kabur secepat mungkin. Namun, sebelum aku sempat melaju jauh, sebuah suara yang dalam dan menggema menghentikan langkahku. Kau tidak akan pernah bisa melupakan ini, Nak. Suara itu terdengar jauh, namun sangat jelas di telingaku. Aku akan selalu menunggumu di sini. Aku melaju cepat, memacu motor sejauh mungkin, menembus malam yang semakin gelap. Ketakutanku mencapai puncaknya. Tidak ada lagi suara dari wanita itu, hanya suara mesin motorku yang menggelegar. Aku tidak berhenti sampai aku mencapai rumah. Dan ketika aku sampai, aku merasa kelelahan luar biasa. Tapi perasaan takut itu masih menggerayangi setiap sudut pikiranku. Hari-hari berikutnya, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Setiap kali aku melintas di jalan Pantura, aku merasa ada mata yang terus mengikuti. Ketika aku tidur, mimpi buruk datang tanpa henti. Sosok wanita itu muncul dengan senyum yang sangat mengerikan, dan durian-durian busuk yang tergeletak di sekelilingnya. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cerita-cerita yang beredar di sekitar jalan Pantura ini. Aku bertanya kepada orang-orang yang sering melewati jalan itu, dan semakin banyak yang menceritakan pengalaman aneh mereka. Ternyata, wanita penjual durian itu bukanlah pedagang biasa. Mereka bilang,
Dia adalah hantu dari seorang wanita Belanda yang meninggal di jalan itu bertahun-tahun yang lalu. Konon, dia menjual durian yang dipenuhi dengan kutukan. Dan setiap orang yang membeli durian darinya akan terperangkap dalam kutukan yang mengerikan. Selama hidup mereka, mereka akan selalu merasa diawasi. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengikuti langkah mereka. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wanita itu bisa mati. Beberapa orang bilang dia adalah korban kecelakaan, sementara yang lain bilang dia tewas dengan cara yang lebih mengerikan. Namun, satu hal yang pasti, dia masih menghantui jalan itu, mencari orang yang cukup berani untuk membeli durian darinya agar kutukan itu bisa dilanjutkan ke orang lain. Aku tidak tahu apakah ini hanya mitos atau kenyataan, tapi sejak malam itu, aku tidak pernah berani lagi melintas di jalan Pantura. Setiap kali aku memikirkan kembali pengalaman itu, aku merasa seperti wanita itu masih mengawasi setiap langkahku. Seolah-olah dia masih menungguku di suatu tempat di sana, di pinggir jalan yang sepi, menanti orang berikutnya yang akan terperangkap dalam kutukannya. Dan mungkin, jika kalian melewati jalan itu suatu hari nanti, kalian akan melihatnya juga. Aku harap kalian tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan.